SDG 11, Creating Inclusive and Resilient Urban Communities, menciptakan komunitas perkotaan yang inklusif dan tangguh. SDG adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG merupakan serangkaian tujuan dan target yang disepakati secara global oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. SDG menjadi acuan bagi negara-negara dan organisasi internasional dalam merumuskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi SDG memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu, guna mencapai tujuan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Apa itu SDG 11? SDG 11, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11, adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDG 11 bertujuan untuk menciptakan perkotaan yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. SDG 11 berfokus pada berbagai aspek pembangunan perkotaan, termasuk perencanaan tata ruang, pengelolaan limbah, akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, transportasi publik yang ramah lingkungan, pemugaran kawasan permukiman kumuh, dan peningkatan penggunaan ruang hijau perkotaan. Masalah sampah di Indonesia menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi negara ini. Dengan populasi yang besar dan tingkat konsumsi yang meningkat, volume sampah terus bertambah setiap harinya. Masalah sampah ini memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Banyak daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pengumpulan, transportasi, dan pemrosesan sampah. Akibatnya, sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir yang tidak terkelola dengan baik, menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah juga menjadi masalah serius, sehingga mempersulit proses daur ulang dan pengelolaan sampah secara efektif. Selain itu, praktik pembuangan sampah sembarangan, seperti membuang sampah ke sungai atau lahan kosong, juga masih sering terjadi. Masalah lainnya adalah jumlah sampah plastik yang semakin meningkat. Plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, botol minuman, dan wadah makanan, menjadi penyumbang utama sampah di Indonesia. Plastik ini sulit terurai dan menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, terutama di perairan dan ekosistem laut. Dalam menghadapi masalah sampah ini, perlu adanya upaya yang komprehensif. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah. Program edukasi dan kampanye sadar lingkungan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kesadaran individu dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Daur ulang adalah proses penting yang melibatkan mengubah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Tujuan utama dari daur ulang adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Proses daur ulang dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan sampah. Sampah kemudian diproses dan diubah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Contohnya, plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku baru untuk pembuatan produk plastik, kertas dapat didaur ulang menjadi kertas daur ulang, dan logam dapat didaur ulang untuk pembuatan barang-barang logam lainnya. Daur ulang juga membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Dengan memanfaatkan kembali bahan yang sudah ada, kita mengurangi kebutuhan akan tempat pembuangan akhir yang semakin langka dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Dalam 10 tahun mendatang, 2033, saya ingin menciptakan masa depan yang ditandai oleh laut yang bersih dan sehat. Saya berharap melihat perubahan positif dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem laut, di mana terumbu karang, biota laut, dan keanekaragaman hayati terjaga dengan baik. Saya juga berharap adanya kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menjaga laut kita dari polusi, termasuk plastik dan limbah lainnya. Saya ingin melihat langkah-langkah konkret untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong daur ulang yang lebih efektif.
Selain itu, saya berharap ada upaya yang lebih besar dalam melindungi kehidupan laut, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penangkapan ikan ilegal, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat penting bagi spesies laut. Dalam 20 tahun mendatang, 2043, masa depan alam yang saya ingin ciptakan adalah sebuah dunia di mana lingkungan alam kita dijaga, dilestarikan, dan pulih dari kerusakan yang telah terjadi. Saya berharap melihat adanya perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab, dengan pendekatan yang berkelanjutan untuk pertanian, perikanan, dan industri lainnya. Saya berharap melihat adanya perlindungan terhadap hutan, sungai, dan lahan basah yang penting bagi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Selain itu, saya berharap melihat adanya peningkatan dalam upaya melawan perubahan iklim. Pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas utama. Saya ingin melihat dunia yang lebih hijau dengan penggunaan yang lebih luas dari energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.